Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau media pembelajaran berupa menghitung luas arsiran di dalam persegi panjang yang terdapat dua buah lingkaran seperti gambar berikut ini. Oke, langsung aja kita jawab. Ya, baik. Di sini kita akan menghitung luasan yang diarsir. Soal ini akan mudah jika luasan yang diarsir ini termasuk dengan yang kosong ini. Tapi karena di sini kosong, jadi soal ini agak sedikit rumit. Jadi untuk menjawab ini langsung aja kita ke sini dulu. Pertama-tama kita hitung dulu luas arsiran secara keseluruhan yang ini. Kita beri arsiran ini. Luas yang diarsiran ini kita sebut dengan luas arsiran A. Sama dengan luas arsiran A sama dengan luas segitiga ini dikurang dengan luas lingkaran. Luas lingkarannya penuh karena yang kosong ini kita bawa ke sini. Jadi 1, 2 untuk membentuk 3. Jadi luas lingkaran yang 3 ini, jadi luas lingkaran yang ketiga ini sama dengan luas daerah 2 ditambah luas daerah 1. Jadi dia luas lingkaran secara keseluruhan penuh utuh. Jadi kita masuk aja ke sini jawaban aslinya. Luas segitiga itu 1/2 alas kali tinggi dikurang pi r kuadrat. Jadi kita masuk 1/2, alasnya 40, terus tingginya 20, kurang pi kali r jari-jarinya 20/2, 10 pangkat 2 sama dengan 20/2, 10. Jadi 40 kali 10 400 dikurang 10 kuadrat berarti 100 pi. Jadi kita dapat luasan yang diarsir ini 1, 2, 3, 4 ini adalah 400 kurang 100 pi. Sekarang kita akan menghitung yang ini, luasan yang di area kecil ini, agar kita mendapatkan nilai yang ini. Jadi sekarang kita masuk ke sini. Untuk menghitung daerah yang kecil tadi, yang ini, kita bagi 2 area ini. Area ini kita bagi 2. Untuk menjadi seperti ini. Di sini kita lihat sudah dibagi 2. Kita mau mencari untuk mendapatkan nilai ini, berarti segitiga yang ini dikurang dengan area ini, dikurang dengan area ini. Jadi pertama-tama kita menghitung dulu area ini dengan menggunakan cara ini. Kita menggunakan square atau persegi di terhadap pusat lingkaran ini. Jadi rumusnya itu ini kita beri nama luas daerah 1. Jadi untuk menghitung 1, luas daerah 1 sama dengan luas persegi dikurang dengan luas 1/4 lingkaran.
sama dengan ini segitiganya, bukan segitiga anu ya, segitiga lengkung. Jadi luas persegi I 10 kali 10 berarti S kuadrat. S kuadrat dikurang 1/4 lingkaran berarti 1/4 pi R kuadrat. S nya kan 10 dikurang 1/4 pi R nya juga 10 kuadrat sama dengan di sini 100 dikurang 100 bagi 4 berarti 25 pi. Jadi luas daerah ini adalah 100 kurang 25 pi. Sekarang kita tinggal mencari luas area yang daerah ini, tembereng ini. Jadi kita buat titik pusatnya dulu terhadap titik pusat di sini, kira-kira di situ, kira-kira di sini. Jadi kita buat dia menjadi seperti ini agar bisa kita dapat luasan yang daerah ini. Bisa dilihat seperti sekarang ini. Jadi untuk mendapatkan luas daerah ini kita menggunakan rumus luasan sama dengan luas lingkaran dalam bentuk ini dikurang luas segitiga. Jadi kita harus membuat dulu sudut di daerah sini. Ini kita sebut dengan theta. Ini juga sudut theta. Di sini kita sebut sudut beta atau alfa. Jadi luasan daerah ini sama dengan teman-teman masih ingat kan rumus mencari luas lingkaran yang tidak penuh. Jadi kalau luas lingkaran penuh itu rumusnya kan pi R kuadrat. Sedangkan kalau 90 derajat artinya sudutnya dibagi 4, itu luas lingkaran sama dengan 1/4 pi R kuadrat. Tapi di sini dia bukan 90 maupun 180, dia di antara 90 dan 180. Maka kita tinggal gunakan pi ini adalah 180 derajat. Jadi kalau lingkaran penuh dia 180 derajat. Karena di sini derajatnya di antara 90 dan 180, maka kita gunakan rumus luas sama dengan 1/2 sudutnya dikali jari-jari kuadrat. Jadi luas area ini 1/2 sudutnya dikali jari-jari kuadrat dikurang luas segitiga ini. Ini kita gunakan persamaan trigonometri juga, menggunakan trigonometri. Jadi ini kita panjang A, ini panjang B. Jadi kita gunakan trigonometri. Rumusnya 1/2 A kali B dikali sin beta sama dengan 1/2 alfa itu sama dengan, karena sebuah segitiga siku-siku itu jumlah sudutnya ada 180, maka sudut B adalah pi dikurang 2 theta dikali R kuadrat 10 kuadrat.
dikurang 1/2 A kali beta. Jadi A kali B 1/2 10 dikali 10 dikali sin beta. Sin beta itu sama kayak sudut yang ini, pi dikurang 2 theta. Kita lanjut. Sama dengan 10 pangkat 2 100 bagi 2 50 pi dikurang 2 theta kurang 10 kali 100 dikali sin pi dikurang 2 theta sama dengan 50 pi kurang 2 theta. 2 theta di sini, theta ini sudut di sini sama dengan theta sudut di sini. Jadi tetanya sini kan 10, sini 20. Jadi tangen pangkat minus 1 10/20 1/2 dikurang 100 kali sinus pi kurang 2 theta. Ini masih ada per 2 nya. 100 kali sin pi dikurang 2 theta. Berdasarkan pelajaran waktu sekolah dulu, sin pi kurang 2 theta itu sama dengan sin pi ini 180 dikali cos 2 theta dikurang cos 180 dikali sin 2 theta sama dengan sin 180 0 kali cos 2 theta kurang cos 180 minus 1 dikali sin 2 theta. Jadi 0 dikurang min sin 2 theta sama dengan sin 2 theta. Jadi sin ini sin 2 theta per 2. Sudah dapat sin 2 theta sama dengan 50 pi dikurang tan minus 1 1/2 kurang sin 100 kali sin 2 theta. Berarti 100 sin 2 theta per 2 ini sama dengan sin theta kali cos theta sama dengan 50 pi dikurang tan pangkat minus 1 per 1/2 dikurang 100 sin theta. Sin theta berarti sama dengan, lihat gambar kembali gambar sebelumnya, sin theta berarti 10 per ini. Untuk mendapatkan panjang ini berarti yang x kuadrat sama dengan 10, atau ini kita sebut r lah, r kuadrat sama dengan 10 r kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Jadi r sama dengan akar 100 ditambah 400, r sama dengan akar 500, berarti 10 akar 5, r sama dengan 10 akar 5. Jadi ini lagi 100 dikali sin theta tadi berarti depan per miring 10 per 10 akar 5 dikali cos theta 20 per 10 akar 5.
Jadi 50 pi dikurang tan minus 1 per 2 dikurang 100 kali 10 kali 20 200, berarti 20.000 per 10 kali 10 100 kali 5 500, hapus nolnya. 200 bagi 5 berarti 40. Jadi sama dengan 50 pi dikurang tan minus 1 per 2 dikurang 40. Kita sudah dapat persamaan untuk luas daerah yang kecil tadi, daerah ini. Jadi luas daerah ini, jadi luas daerah yang ini adalah sama dengan 50 pi kurang tan pangkat minus 1 per 2 kurang 40. Kita masukkan ke rumus yang sebelumnya ini, sebelumnya lagi. Nah ya, sudah dapat oh segitiga. Sekarang tinggal kita masuk ke rumus yang ini, luas segitiga kecil. Luas yang kecil ini, luas yang kecil sama dengan luas yang kecil sama dengan luas segitiga dikurang luas yang ini tadi, sama dengan 1 per 2 alas kali tinggi kurang luas yang ini tadi sudah kita dapat adalah dalam kurung 50 pi kurang tan minus 1 per 2 kurang 40 sama dengan 1 per 2 alasnya 20 kali 10 kurang 50 pi kurang tan pangkat minus 1 per 2 kurang 40 sama dengan 100 dikurang 50 pi tambah tan pangkat minus 1 per 2 ditambah 40, jadi sama dengan 140 kurang 50 pi tambah tan pangkat minus 1 per 2. Sekarang sudah kita dapat persamaan yang kecil. Kita kembali ke soal pertama. Soal pertama tadi mendapatkan luasan yang diarsir 400 kurang 100 pi dikurangi dengan luas yang kecil ini. Jadi persamaan yang ini masukkan luas arsiran A jadi luas arsiran yang dicari sama dengan luas arsiran A. Arsiran A itu yang ini, yang empat-empatnya dikurang luas segitiga kecil sama dengan 400 kurang 100 pi kurang luas yang ini kurang 50 pi tambah tan pangkat minus 1 per 2.
Ini nanti akan dihitung menggunakan kalkulator. Sorry, ini dalam kurung lagi, tutup kurung. 400 kurang 100 pi kurang 140 tambah 50 pi kurang tan pangkat minus 1 1/2 dan sama dengan 260 kurang 100 pi tambah minus 100 tambah 50 berarti minus 50 pi minus 50 pi di minus tan pangkat minus 1 1/2. Jadi hasilnya itu 260. Saya tulis kasih rapi lagi, 260 kurang 50 pi kurang tan pangkat minus 1 1/2. Oke, mungkin untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan kalkulator. Pi itu 3,14 dan tan minus 1 pangkat 1/2 itu digunakan kalkulator. Ya, jadi hasil hitungan kita tadi kita hitung ke kalkulator. 260 kurang 50 pi 50 dikali 3,14, terus dikurang tan pangkat minus 1 1/2. Jadi hasilnya itu sama dengan 103 dikurang tangan pangkat minus 1 1/2, dan untuk hasil desimalnya 76,435. Jadi hasil luas arsiran kita tadi, arsiran sama dengan 76,434 atau 435. Ya, sekian tutorial saya menghitung luas arsiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.